perhatikan cara kamu mendengar. Apakah belakangan ini Anda mendengar firman Tuhan untuk memahami atau untuk membenarkan diri sendiri? Tuhan Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Lukas 8 ayat 17. Kita mungkin tidak begitu memperhatikan motivasi kita ketika mendengar firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus melihat kalau hati kita pura-pura mendengar, mencari pembenaran diri, atau sekedar memenuhi kewajiban agama. Apapun motivasi seseorang, itu yang dia dapatkan. Kalau motivasinya untuk membenarkan diri, ia akan menemukan firman Tuhan untuk membenarkan diri. Tetapi ia tidak akan memahami Tuhan. Seseorang bisa mendengar firman Tuhan, tetapi tidak memahami Tuhan, karena ia mendengar bukan untuk memahami. Bagaimana supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dan memahami? Mari belajar dari murid-murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak menganalisa sendiri dari sudut pandang manusia. Mereka tidak mengabaikan begitu saja karena tidak paham. Tetapi mereka mencari jawaban dengan bertanya kepada Yesus. Murid-murid bertanya kepada Yesus. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Lukas 8 ayat 10. Dari jawaban Tuhan Yesus ini kita bisa mengerti bahwa seseorang bisa memahami Tuhan bukan semata-mata karena usaha manusia, tetapi karena kasih karunia atau pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Pernyataan Tuhan Yesus ini seharusnya membuat kita semangat untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Memahami firman Tuhan adalah anugerah dari Tuhan. Bukan berarti kita harus pasif menunggu, tetapi seperti murid-murid Yesus yang datang bertanya kepada Yesus dalam doa ketika mendengar firman Tuhan dan tidak mengerti. Percaya bahwa Tuhan akan memberi pengertian pada waktunya. Tekun melakukan firman Tuhan yang sudah dimengerti dari penjelasan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada 3 pasukan yang perlu kita waspadai ketika mendengar firman Tuhan. Ada iblis yang siap mencuri firman Tuhan dari hati yang mendengar. Firman Tuhan berkata, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lukas 8 ayat 12. Ada pencobaan yang menggoda supaya kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Lukas 8 ayat 13. Daya tarik dunia ini dan segala kekhawatirannya. Firman Tuhan berkata yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran
dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lukas 8 ayat 14. Karena ketiga kekuatan ini bekerja sama untuk membuat hidup Anda dan saya tidak berbuah. Oleh karena itu kita perlu waspadai dan tekun mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.